budaya sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Siti Nurhalisa Takdir atau bisa dipanggil Lisa selaku moderator yang akan memandu jalannya pelatihan ini dari awal hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu dan Bapak yang sangat bersemangat menyempatkan waktunya untuk ikut dalam pelatihan kali ini. Nah, Bapak Ibu, pelatihan ini diinisiasi oleh Rumah BUMN Makassar untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM yang lebih adaptif, kreatif, dan tentunya kompetitif dong. Adapun untuk tema pelatihan pada sesi ini adalah strategi keberlanjutan usaha bagi UMKM. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya ingin memohon kesediaannya untuk mengikuti seluruh rangkaian pelatihan sampai selesai. Jadi saya mohon untuk tidak keluar dari Zoom dari awal hingga selesai nanti karena ada sesi tanya jawab juga nih Bapak Ibu. Jadi tolong Bapak Ibu berpartisipasi ya supaya pelatihan kita ini makin seru dong. Ibu Bapak sekalian, jika ingin mendokumentasi bisa follow dan tag sosial media kita, yaitu ada @rumahbumn_makassar, @produk.umkm.rb.makassar, @event.rb.makassar, @internship.rb.makassar, dan TikToknya bisa di follow juga, yaitu ada @rumahbumn_makassar. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita sesi foto dulu ya, karena pasti di akhir udah capek, udah mau siap-siap buka, jadi sebaiknya kita foto dulu ya. Jadi mohon Bapak dan Ibu bisa on cam dulu, on cam dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu UMKM silakan on cam dulu. Oke, jadi untuk sesi fotonya itu kita ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu seperti ini. Silakan tangannya dibentuk segitiga. Satu, dua, tiga. Oke, sesi yang kedua itu seperti ini. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi saya lanjut ya, sebelum kita mulai pelatihannya, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan narasumber super keren kita hari ini. Ada Kakak Ildani Ananda Rizkita yang merupakan bagian dari Rumah BUMN. Jadi kepada Kak Ildani Ananda saya persilahkan. Silahkan. Kalau Kak Ananda mungkin presentasinya udah bisa dimulai. Apakah suara saya terdengar, Kak? Kak, oke, baik. Terima kasih sebelumnya Kakak Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada pelatihan kali ini. Di mana pada pelatihan kali ini kita akan sama-sama belajar nih bagaimana agar usaha Bapak Ibu sekalian tidak hanya berorientasi atau tidak hanya sekedar mencari cuan sesaat saja, tetapi Bapak Ibu itu memiliki strategi keberlanjutan usaha bagi UMKM-nya. Boleh tolong di next kan, Kak?
Baik, terima kasih. Jadi yang pertama yaitu kita akan cari tahu nih, apa sih yang dimaksud dengan keberlanjutan usaha? Jadi keberlanjutan usaha yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu berbicara mengenai kemampuan bagaimana usaha Bapak dan Ibu sekalian itu mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama, dalam jangka waktu panjang dengan memperhatikan beberapa faktor nih, tidak hanya pada faktor ekonomi, tetapi juga memperhatikan faktor sosial dan juga faktor uh, lingkungannya sehingga usaha Bapak dan Ibu itu tidak hanya berorientasi atau berputar pada pengejaran keuntungan sesaat saja. Kemudian berbicara mengenai keberlanjutan, di sini dari tiga faktor tadi, Elkington ini membuat sebuah konsep keberlanjutan dari aspek tersebut yaitu triple bottom line. Nah, konsep ini dia itu memaparkan mengenai pengukuran keberhasilan sebuah usaha, keberlanjutan sebuah usaha itu tidak hanya dilihat dari aspek profitnya saja, tetapi dilihat dari aspek sosial dan juga dilihat dari aspek lingkungan dan juga bagaimana UMKM tersebut itu memperlakukan para pekerjanya dan juga para konsumennya. Kemudian bisa di next Kak. Baik, terima kasih. Kemudian, mengapa sih para pelaku UMKM itu perlu memahami yang namanya strategi keberlanjutan usaha? Jadi, seperti yang kita ketahui dan perlu kita ketahui bahwasanya UMKM ini itu memiliki peranan yang sangat besar terhadap keberlangsungan perekonomian Indonesia. Di sini saya mengambil data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, di mana dia menyatakan bahwa UMKM ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya UMKM ini atau eksistensi UMKM ini sangat menopang keberlangsungan perekonomian Indonesia. Kemudian hambatannya yaitu UMKM ini seringkali menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan kompetitif. Maka dari itu sangat sangat diperlukan UMKM ini memiliki dan memahami yang namanya strategi keberlanjutan usaha. Kemudian di next Kak. Oke. Uh, di sini kita akan cari tahu nih apa aja yang menjadi hambatan dalam hal keberlanjutan bisnis. Sebenarnya ada banyak sekali hambatan-hambatan dalam hal keberlanjutan bisnis, tapi di saya menyimpulkan dalam 4 poin saja. Poin pertama, hambatan pertama yaitu pastinya mengenai manajemen pengelolaan keuangan. Sekali UMKM itu terhambat dalam hal keberlanjutan usahanya karena UMKM tersebut atau usaha tersebut itu masih menggabungkan dana usahanya dan juga dana pribadinya. Kemudian tidak hanya itu, UMKM tersebut itu dia tidak mencatat alur transaksinya atau cash flow-nya. Dia UMKM-nya itu tidak mencatat pendapatan yang masuk, pengeluaran yang keluar dan lain-lain. Sehingga itulah yang mampu menghambat keberlanjutan bisnisnya. Kemudian hambatan kedua yaitu rendahnya pemanfaatan digital, di mana sangat disayangkan jika dilihat dari di era saat ini, di era globalisasi saat ini, sangat disayangkan jika para pelaku UMKM itu tidak memanfaatkan secara maksimal platform digital ini sebagai sarana pemasaran dan juga penjualannya. Kemudian hambatan yang ketiga yaitu kurangnya inovasi produk. Ini juga sangat menghambat keberlanjutan bisnis karena usaha tersebut bakalan ngestak dan tidak sejalan dengan perubahan selera konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran hijau. Kesadaran hijau yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu UMKM-nya itu tidak memperhatikan dari aspek lingkungannya, masih mengabaikan penggunaan kemasan plastik yang berlebihan, penggunaan energi yang berlebihan, dan juga membuang sampah produknya uh, secara sembarangan. Kemudian boleh di next Kak. Baik, lalu apa aja nih yang harus dilakukan? Jadi yang harus dilakukan pastinya mengambil strategi keberlanjutan usaha. Next Kak. Baik, strategi pertama yaitu penguatan keuangan.
Penguatan keuangan ini yang dari hambatan tadi, yaitu UMKM-nya masih menggabungkan keuangan pribadi dan juga keuangan usahanya. Maka dari itu, perlu diambil strateginya, diharapkan Bapak dan Ibu itu mulai memisahkan nih keuangan usahanya dan juga keuangan pribadinya agar tidak tercampur dan Bapak Ibu juga bisa tahu nih kondisi ekonomi usahanya Bapak dan Ibu sekalian secara real time-nya. Kemudian juga tidak hanya itu, Bapak dan Ibu selaku para pelaku usaha itu diharapkan mencatat setiap adanya transaksi yang masuk dan keluar. Kemudian selanjutnya Kak, nah, strategi selanjutnya yaitu optimalisasi pemanfaatan digital. Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu sangat disayangkan jika para pelaku UMKM itu tidak memanfaatkan secara maksimal nih platform digital seperti media sosial, marketplace dan lain itu sebagai sarana pemasaran dan penjualannya. Karena saat ini itu para pelaku usaha melakukan pemasaran dan penjualannya itu melalui media sosial. Kemudian selanjutnya Kak, nah, strategi selanjutnya yaitu inovasi dan diversifikasi produk. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya konsumen itu memiliki perubahan selera. Nah, kita sebagai para pelaku usaha itu mestinya mengambil strategi untuk selalu menyesuaikan dengan perubahan selera konsumen yang selalu terjadi. Saya mengambil contoh di sini SD Indonesia. Walaupun SD Indonesia ini berbahan dasar es teh, tapi dia tidak ngestak pada penjualan produk es teh original saja. Dia menyesuaikan dengan perubahan selera konsumen sampai saat ini, seperti adanya es teh green tea, es teh matcha, es teh oreo, dan lain sebagainya, sehingga hal itulah yang menopang usaha tersebut masih eksis sampai saat ini. Selanjutnya, Kak. Nah, strategi selanjutnya yaitu meningkatkan semangat hijau. Semangat hijau yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu diharapkan para pelaku UMKM itu tidak hanya berfokus pada pengejaran profitnya sesaat saja, tidak hanya berfokus pada pengejaran keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungannya yang bisa dilakukan dari hal-hal sederhana di dalam usaha sehari-harinya seperti mengurangi limbah plastik, membuang sampah pada tempatnya, dan menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan juga tidak boros dalam pemakaian sumber daya maupun energinya. Selanjutnya, Kak. Nah, ini ada dua hal yang saya poin yang seringkali dianggap sepele, namun menurut saya itu memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan atau keberlanjutan usaha UMKM. Yang pertama yaitu membangun usaha yang punya cerita dan nilai. Nah, hal ini itu yang bisa membuat usahanya Bapak dan Ibu itu melekat dalam pikiran para konsumen. Contohnya, misal nih Bapak Ibu membuat video mengenai latar belakang terbentuknya usahanya Bapak dan Ibu, kemudian proses produksinya, bagaimana usaha Bapak dan Ibu itu berkontribusi dan menggunakan uh, packaging yang ramah lingkungan dan diupload ke media sosial Bapak dan Ibu sekalian. Hal itulah yang akan menjadi cerita dan nilai tambah bagi usaha Bapak dan Ibu yang akan dikenal dan melekat oleh banyak konsumennya. Kemudian yang kedua yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, ini juga sangat penting Bapak dan Ibu sekalian karena keberlangsungan usaha itu tidak hanya dilihat pada profit yang dihasilkan oleh usaha Bapak dan Ibu sekalian, tetapi bagaimana juga nih kita bisa buat pelanggannya tetap tidak datang hanya satu kali saja, tetapi dapat datang berulang kali dengan cara kita memberikan pelayanan yang baik, memberikan uh, ruang untuk uh, uh, memberikan ruang kepada konsumen Bapak dan Ibu dalam memberikan saran dan kritik terhadap produk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, begitu saja saya kembalikan kepada kakak moderator.
Yeay, terima kasih Kak Nanda atas penjelasannya yang sangat membantu. Hari ini kita belajar hal yang baru. Karena itu, kalau misalkan ada Bapak Ibu yang belum paham sepenuhnya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kami menerima 3 pertanyaan dan mohon Bapak Ibu sebelum bertanya menyebutkan nama dan usaha UMKM-nya. Saya persilakan bagi yang ingin bertanya, silakan Bapak Ibu. Oke, jadi ada yang bertanya nih, Kak Nanda dari UMKM Jaya Motor. Bagaimana cara membuat promosi yang menarik jika kami tidak memiliki kemampuan desain? Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih. Jadi untuk cara promosi yang menarik, jika tidak memiliki kemampuan desain itu tidak menghambat ya menurut saya karena untuk promosi sendiri bisa dilakukan dengan cara-cara sederhana. Misalkan Bapak dan Ibu bisa foto produk Bapak dan Ibu menggunakan ponsel pribadi dengan gambar yang cukup jelas dan rapi dan bukan cuma hanya itu, Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Canva. Di situ sudah ada template-nya, bisa diakses secara gratis. Jadi untuk tidak mengenai tidak memiliki kemampuan desain itu tidak menjadi penghambat Bapak dan Ibu sekalian dalam melakukan promosi secara menarik. Dan kami juga di sini di Rumah BUMN Makassar, kami ada tim digital marketing yang bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam hal tersebut, misalkan membantu membuat logo dan lain sebagainya. Oke, jadi begitulah jawaban dari Kak Nanda. Apakah UMKM Jaya Motor masih ingin bertanya atau sudah cukup jelas? Oke, saya anggap jelas ya UMKM Jaya Motor. Kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Coko Cisi. Nah, halo Kak, saya Iva dari UMKM Coko Cisi. Mau nanya Kak, apa sih hal paling penting agar UMKM bisa bertahan di masa depan? Bisa dijawab Kak. Baik, terima kasih. Jadi, kalau dari saya, hal yang paling penting agar UMKM dapat bertahan di masa depan itu pastinya harus memiliki kemampuan ataupun kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan adanya perubahan. Misalkan kan sering sekali terjadi adanya perubahan selera konsumen, perubahan teknologi dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian itu uh, UMKM-nya itu perlu terbuka terhadap inovasi dalam memanfaatkan teknologi juga yang tersedia serta terus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Dan dengan sikap adaptif tersebut dan kemauan untuk berkembang, peluang usaha untuk bertahan dan berkembang itu semakin besar. Jadi secara intinya atau secara kesimpulannya itu untuk bertahan hingga masa depan itu perlunya adanya kemauan untuk belajar dan berinovasi. Itu aja sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Nanda. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jika usaha kami masih kecil dan penjualan belum besar, apakah strategi keberlanjutan usaha tetap penting diterapkan sekarang? Oke, baik. Menurut saya justru strategi keberlanjutan usaha itu sebaiknya diterapkan memang selagi usaha Bapak dan Ibu sekalian itu masih merintis atau bisa dibilang masih kecil lah. Karena dengan membangun kebiasaan lebih awal itu sangat sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan pengembangan usaha Bapak dan Ibu ke depannya. Misalkan Bapak dan Ibu itu udah mulai dari saat ini memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, mulai mencatat uh,
kas masuk dan kas keluarnya, itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha Bapak dan Ibu ke depannya. Jadi menurut saya, untuk memahami strategi keberlanjutan usaha itu tidak harus menunggu usaha Bapak dan